Di dalam hutan hujan tropis, ada sebuah kisah horor miniatur yang terjadi setiap hari, namun hampir tak pernah terlihat manusia. Sebuah tragedi skala mikro yang dikendalikan oleh makhluk hidup tanpa otak, tanpa mata, tanpa organ kompleks, namun mampu memanipulasi saraf dan perilaku makhluk lain dengan presisi seperti programmer biologis. Nama pengendalinya Ophiocordyceps. Jamur ini sering dijuluki fungus zombie, bukan karena mengikuti tren film horor, tapi karena ia benar-benar mampu mengambil alih tubuh dan kemauan korbannya, membuatnya bergerak bukan atas kehendak diri, melainkan sebagai boneka biologis. Ophiocordyceps paling banyak ditemukan di hutan hujan tropis Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia, terutama di kawasan yang lembab, minim cahaya, dan kaya vegetasi. Ia juga ditemukan di Amazon, namun varian paling terkenal justru banyak dipelajari dari kawasan Asia. Habitat idealnya bukan sembarang hutan, melainkan area mikroekosistem yang sangat spesifik. Suhu hangat, kelembapan tinggi, lantai hutan penuh serasah daun lembab, banyak koloni semut pekerja. Tempat yang oleh ilmuwan disebut laboratorium evolusi alami, karena di sanalah jamur ini telah beradaptasi selama jutaan tahun, menyempurnakan kemampuan kontrol terhadap tubuh mangsanya. Perjalanan dimulai ketika spora jamur menempel pada tubuh seekor semut pekerja yang sedang mencari makanan. Jika berhasil masuk melalui celah kecil di kulit luar semut, jamur mulai menumbuhkan benang-benang halus atau hifa yang merayap menuju sistem syaraf. Pada tahap ini, semut masih terlihat normal. Ia tetap bekerja, tetap berjalan, tetap mengikuti rombongan. Namun perlahan, jamur mengirimkan senyawa kimia yang mengacaukan otak dan ototnya. Semut mulai kehilangan arah. Ia berhenti mengikuti jejak feromon koloninya. Lalu seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya, semut itu mulai memanjat vegetasi. Bukan kebetulan, jamur menyetir tubuh semut dan memaksa ia berhenti di posisi ideal dengan kelembaban dan ketinggian yang tepat untuk perkembangan jamur. Di titik klimaks, semut menggigit ujung daun atau batang dengan gigitan maut yang dikenal sebagai death grip, cengkraman permanen yang tak bisa lagi dilepas. Dan disitulah semut mati. Beberapa hari setelahnya, dari kepalanya muncul sebuah tubuh jamur yang tumbuh memanjang ke atas, seperti antena alien. Antena inilah yang pada akhirnya akan melepaskan spora baru, jatuh ke lantai hutan, dan kembali memulai siklus kejam yang sama. Salah satu penemuan menarik dari penelitian modern adalah Ophiocordyceps tidak benar-benar mengendalikan otak semut. Ia justru memutus kendali otak, lalu mengambil alih jaringan otot secara langsung, seolah menukar remote kontrol tubuh. Dengan kata lain, semut itu bukan lagi makhluk hidup yang menggerakkan tubuhnya. Ia hanyalah kendaraan biologis. Jamur mengatur kapan semut berjalan, berhenti, memanjat, hingga menggigit daun. Seluruh gerakan itu bukan lagi tindakan semut, tapi program dari jamur. Yang membuat Ophiocordyceps semakin menarik adalah kecerdasannya dalam beradaptasi. Setiap spesies jamur ini ternyata hanya bisa menginfeksi satu jenis semut tertentu, seperti memiliki kunci biologis yang hanya cocok dengan pintu saraf tertentu. Begitu menguasai tubuh mangsanya, jamur ini selalu memaksa semut mencari tempat yang sama, tinggi sekitar 20-30 cm dari permukaan tanah, di bagian daun yang lembab dan stabil. Posisi itu bukan kebetulan, melainkan jarak paling ideal agar spora jatuh tepat di jalur lalu lintas semut lain. Di beberapa koloni yang lagi maju, semut yang sehat bahkan bisa mendeteksi aroma awal infeksi dan akan menyeret temannya yang terkontaminasi keluar sarang agar jamur tidak menyebar. Namun, sekalipun demikian, Ophiocordyceps telah berkembang begitu lama hingga mampu mengelabuhi strategi pertahanan itu dan tetap berhasil menjaga siklus hidupnya. Dari luar, ia terlihat seperti parasit kejam, tetapi dalam ekosistem, jamur ini justru bertindak sebagai pengatur populasi alami,
memastikan jumlah semut tidak berkembang tanpa kontrol. Ilmuwan dari Penn State University menemukan bahwa jamur ini menghasilkan ratusan molekul kimia yang bertugas mematikan sinyal saraf normal, lalu menggantinya dengan sinyal buatan dari jamur. Beberapa peneliti bahkan sedang mempelajari bagaimana jamur ini bisa memprogram ulang perilaku, karena jika teknologi alaminya dipahami, ia berpotensi menginspirasi solusi pengendalian hama yang lebih ramah lingkungan, penelitian saraf dan perilaku, dan mungkin teknologi bioneural di masa depan. Yang menarik, meski mampu memanipulasi semut dengan luar biasa, jamur ini sama sekali tidak bisa menginfeksi manusia. Sistem saraf kita terlalu berbeda. Ophiocordyceps bukan sekedar jamur parasit. Ia adalah bukti betapa pintarnya evolusi dalam memanfaatkan strategi hidup ekstrim. Ia mengontrol dari balik layar, mengatur populasi semut, dan menjadi arsitek kecil keseimbangan ekosistem hutan tropis. Di balik ukurannya yang mikro, jamur ini menyimpan drama biologis yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat, membuktikan bahwa alam bukan hanya tempat hidup, tetapi juga panggung cerita paling spektakuler.